kepanasan atau seperti apa menyebabkan rontok. Kalau dia tidak mandi di kandang, tentu saja dia akan rontok, bahkan cabut bulu. Bahkan tiba-tiba suhu badannya panas, naik dan menggacor. Akibatnya saling tempur, bisa ngebantai anakan atau Oke, baiklah sobat kicauan ya, di video ini kita akan bahas ya tentang perubahan cuaca mempengaruhi burung cepat mabung, baik itu di kandang ternak maupun murai yang kalian rawat di rumah ya. Kalian kerodong di rumah tiba-tiba rontok ya, padahal ekstra pudingnya itu standar biasa-biasa aja, rendah. Artinya kalian tahu sendiri resikonya kalau jor dengan berlebihan bisa menyebabkan rontok, burung kepanasan atau cabul ya, cabut bulu. Semuanya sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Nah, untuk yang ini beda sobat kicau mania. Perubahan cuaca yang pertama itu bisa membuat burung ini gacor, saling tempur di kandang ternak ya, khusus murai batu yang sudah produksi. Kemudian perubahan cuaca, iklim yang kurang kondusif itu membuat burung cepat rontok bulu, cepat mabung. Lantas apa solusinya kalau sudah seperti ini? Bagaimana pola makan dan rawatan indukan atau pejantan di kandang ternak? Semuanya akan kita bahas di dalam video ini. Nah, namun sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja bergabung, silakan pencet dulu tombol subscribe-nya. Oke, baiklah sobat kicau mania, kalau kalian sudah pencet tombol subscribe-nya, kita lanjut ya pembahasan ini. Nah, untuk di kandang ternak kami juga mengalami hal serupa seperti yang disampaikan oleh netizen ya, atau subscriber kami, pengikut kami. Itu tiba-tiba cepat mabung bang, perubahan iklim ini ya. Ada yang panas tiba-tiba musim hujan, atau musim hujan tiba-tiba panas, padahal kita hanya pakai jangkrik. Mungkin burung makan jangkriknya banyak karena persiapan itu tidak sama sobat kicau mania. Persiapan kita di kandang ternak itu tidak sama ya, antara pola makan kami atau pola makan kalian. Kalau kami di sini poolnya jangkrik, lebih banyak jangkrik pagi, siang dan sore. Untuk kroto itu kalau cuaca panas saja, jadi diseimbangkan. Kalau musim hujan itu kita nggak pakai namanya kroto atau ulat atau cacing, kita hanya pakai jangkrik. Kalau cuaca panas baru kita pakai kroto, karena kroto asupan airnya banyak, kandungan airnya banyak. Jadi kita sayang-sayang aja lah burung kita di kandang ternak, jangan sampai pola makannya salah atau berlebihan. Apalagi yang kondisi mulus tiba-tiba rontok lagi, itu jelas ada kesalahan F-nya pasti kebanyakan, bisa dikatakan full F kalian berikan itu. Kalian nggak tahu resikonya burung kepanasan atau seperti apa menyebabkan rontok. Kalau dia tidak mandi di kandang, tentu saja dia akan rontok, bahkan cabut bulu. Bahkan tiba-tiba suhu badannya panas, naik dan menggacor. Akibatnya saling tempur, bisa ngebantai anakan atau cindilan yang baru menetas. Nah, ini resiko-resikonya. Dulu pernah kita bahas ya, beberapa tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu kalau nggak salah, di channel YouTube kami yang ke-1. Nah, itu sudah kita bahas semua. Jadi berhati-hatilah dengan pola makan, disesuaikan dengan iklim, keadaan cuaca ya. Kalau di sini kita pakai sederhana, jangkrik kroto itu aja. Kalau pakai cacing kalau kondisinya sesudah mabung aja. Nah, kalau untuk cacing tidak begitu kita niatkan sobat kicau mania, karena itu kandungan protein. Sedangkan burung-burung di kandang ternak kita ya, sudah kita siapkan protein-protein lain. Misalnya kita berikan dari asupan makanan jangkrik ya. Makanan jangkrik ini banyak, pur ya, kemudian sayur-sayur konsentrat ya, seperti di video-video kami yang dulu ya, itu memberikan asupan protein. Nah, takutnya kalau kita berikan cacing ya, proteinnya berlebihan ya, dia nggak tahu lagi kapan dia birahi nanti ya, tiba-tiba muncul telur di gelodok. Entah telur itu dibuahi atau enggak, kita nggak tahu ya kan, cepat nelur ya. Bagusnya itu kawin dulu baru bertelur, selang beberapa hari baru bertelur, supaya telurnya ada isi. Nah, di hadapan kita ini sengaja kita rekam ya kandang-kandang ternak kita ya, khusus indukan-indukan yang sedang bertempur, sengaja kita rekam gen B3 sama gen hutan. Dikarenakan apa? Karena mereka ini merasakan suhu badannya naik, makanannya juga mungkin berlebihan ya, dan cuaca kepanasan. Di dalam kandang ternak ini panas, tidak seimbang. Tiba-tiba cuacanya dingin, hujan, dia makannya banyak, otomatis makannya banyak kalau burung itu kondisi dingin. Nah, kalau kondisi panas dia makan banyak, jangkriknya kita siapkan banyak tanpa dibatasi, dia bisa menggacor,
Jadi fungsi app itu kan sebagai doping supaya dia ada stamina. Tiba-tiba burung bisa menggacor, apalagi dia makan berlebihan. Mereka saling tempur di kandang ternak. Dan itu sebenarnya biasa, umum terjadi. Cuman yang kita khawatirkan takutnya ya kan, mereka buang telur, ya, buang cindilan, ngebantai cindilan. Nah, itu yang harus kita hindari. Karena ternak murai batu ini nggak segampang itu. Nggak segampang kata mereka, mentang-mentang udah produksi, bakalan produksi terus lancar tiap bulan panen. Nggak juga sobat kicau mania, semuanya perlu diperhatikan, butuh rawatan ekstra ya. Hati-hati dalam pemberian ekstra puding, hati-hati dalam membaca situasi dan kondisi cuaca, dan tidak bisa kita asal-asal jor untuk ekstra pudingnya. Hari ini kita berikan jangkrik, besok kita berikan kroto, kemudian ulat ongkong, dan lain-lain tambahan seperti itu. Kita baca dulu. Kalau misalnya burung udah ngeram, itu cukup jangkrik aja, nggak usah ditambah setelah puding yang lain. Nanti takutnya dia birahi, dia tinggalkan telurnya nggak jadi mengeram. Nah, kalau kita sudah panen, baru kita jor lagi setelah puding, kroto, jangkrik, ulat pun boleh kalau cuaca musim dingin. Karena sifatnya ulat itu panas, bisa menaikkan suhu badan. Nah, idealnya kalau suhu badannya naik, ya panas, mudah menggacor, betina itu terpancing birahi, ngeleper, dia minta kawin, ya tiba-tiba jantan mendekatinya dan terjadilah kawin, ya seperti itu, terpancing. Itu gunanya ekstra puding kalau cocok dengan kondisi iklim atau cuaca. Jadi kalau cuaca musim panas itu kita siapkan kroto, tapi tidak juga tiap hari. Nah, lain cerita kalau kita merawat burung, ya burung untuk di lapangan, ya kemudian burung yang kita rawat ini trotolan, itu bisa kita sauna untuk menaikkan staminanya, emosinya, daya tahannya supaya kuat, imunnya kuat. Itu memang perlu sobat kicau mania. Tapi kalau di kandang ternak tidak bisa kita lakukan seperti itu. Kita cabut, kita jemur dulu, ya terlalu repot, resikonya besar kalau kita sering tangkap, ya keluar masuk kandang itu resiko besar. Atau kalian keluarkan indukan kalian, pejantannya mau kalian gantang, itu resikonya besar, bisa ngebantai dia, ngebantai cindilan, ngebantai anakannya, ngebantai betina, ya jadi beda. Makanya kalau di kandang ternak itu kita siapkan atap transparan biar dia berjemur, mandi juga, airnya sering diganti air yang bagus dan jernih, air yang baru, ya itu semua perlu diperhatikan. Jadi perawatannya itu nggak bisa disamakan dengan kita merawat burung di luar kandang ternak, ya. Mudah-mudahan kalian ngerti sampai di sini. Perawatan burung di luar kandang ternak berbeda dengan di dalam kandang ternak. Pola makannya juga berbeda, ya. Itu yang harus kalian ketahui. Dan jangan sampai salah. Nah, kalian bisa cek itu di playlist kami lengkap pola makan dan rawatan, ya, untuk murai batu berbagai usia, termasuk juga di kandang ternak. Mudah-mudahan bermanfaat informasi ini buat kalian yang ingin inden. Jangan ragu, langsung saja ke WA kami. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.